Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang eh, eksplorasi tuning hyperparameter pada matrix factorization. Jadi kita akan mengeksplorasi nilai dan juga analisisnya untuk masing-masing hyperparameter seperti K, kemudian steps, alpha, dan juga beta. Di sini kami terdiri dari 4 kelompok ya. Ada 4 anggota, Aldian Prawira, saya sendiri, Fatan Askar, dan juga Iketut Yasa. Baik, pertama dataset. Dataset yang kami gunakan adalah dataset MovieLens 20M yang merupakan kumpulan data data yang terdiri dari 20 juta rating film yang dikumpulkan dari pengguna platform MovieLens. Platform ini adalah situs web yang menyediakan layanan rekomendasi film kepada penggunanya berdasarkan preferensi dan riwayat penilaian yang diberikan oleh penggunanya. Data yang kami gunakan adalah 500 baris utama untuk mengurangi runtime. Data rating user untuk 4 film yaitu Blade Runner 1982, Cries and Whispers, Fish Ninja Rob 1972, Forrest Gump 1994, dan The Dark Knight 2011 dari MovieLens 20M dataset. Kami gabungkan movie.csv dan rating CSV untuk mendapatkan rating terhadap 4 film tersebut. Selanjutnya ada source code. Source code yang kami gunakan adalah source code yang disediakan pada mata kuliah Recommender Systems. Parameter yang terdapat pada source code ini termasuk R, yang merupakan matriks yang akan difaktorkan dengan menggunakan ukuran N kali M, di mana N adalah jumlah baris dan M adalah jumlah kolom. P, matriks inisial P dengan ukuran N kali K, di mana K adalah jumlah fitur laten yang akan dipelajari. Q, matriks inisial Q dengan ukuran M kali K. K, jumlah fitur laten yang akan dipelajari. Steps, itu adalah jumlah iterasi maksimum yang akan dilakukan dalam proses optimisasi. Alpha, learning rate untuk algoritma gradient descent. Beta, parameter regularisasi yang mengontrol kompleksitas model dan membantu mencegah overfitting. Kami melakukan eksplorasi pada parameter steps, alpha, beta, dan K. Parameter R tidak bisa dilakukan analisa karakteristik karena itu merupakan matriks yang akan difaktorkan. Parameter P dan Q juga tidak bisa karena itu merupakan matriks hasil dari faktorisasi matriks. Parameter K, steps, alpha, dan beta bisa dilakukan tuning. Selanjutnya adalah base model. Untuk melakukan eksplorasi matrix factorization, kami menggunakan base model ini untuk membandingkan performansi matrix factorization atau model matrix factorization saat diubah parameter-parameternya. Untuk memeriksa performa matrix factorization dari tuning yang dilakukan, kami menggunakan mean square error. Mean square error dari base matrix factorization adalah 0,0015. Selanjutnya kami mulai melakukan parameter tuning. Pertama, kami melakukan tuning terhadap steps. Steps ini mengacu pada jumlah langkah atau iterasi yang dilakukan, iterasi maksimal yang dilakukan selama melakukan matrix factorization. Kami mencoba eksplorasi model dengan menggunakan 10, 100, 500, dan 1000 steps. Selanjutnya, hasil dengan 1000 menunjukkan ada sedikit perubahan pada kesimpulan yang didapat dari step 100. Setelah cenderung linear pada step ke-40, MSE akan turun terus hingga mencapai linear lagi pada iterasi ke-200. Setelah iterasi ke-200, MSE cenderung stabil dan mencapai angka 0,1446 pada iterasi ke-1000. Stagnasi MSE pada model ini terjadi salah satunya adalah ketika jumlah langkah atau steps meningkat. Model memiliki lebih banyak kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan data pelatihan.
Namun jika pelatihan relatif kecil atau tidak mencakup variasi yang cukup, model dapat menghafal data pelatihan dan tidak bisa generalisasi dengan baik pada data baru yang menghasilkan stagnasi dalam peningkatan kinerja. Oke, baik. Selanjutnya adalah eksplorasi dari parameter alfa. Nah, parameter alfa ini mirip seperti learning rate di matrix factorization. Learning rate ini memiliki arti seberapa cepat model tersebut akan konvergen. Konvergen di sini artinya nilai dari MSE itu cenderung konstan atau stabil, dan juga nilai dari matriks P dan Q itu konstan juga. Nah, selain itu learning rate juga memiliki arti sebagai besar nilai untuk memperbaiki nilai dari matriks P dan Q di setiap iterasi pada algoritma matrix factorization. Nah, selanjutnya untuk pengaruh dari learning rate, jadi semakin besar learning rate, maka semakin besar alfa, maka proses learning-nya akan menjadi semakin cepat. Dan juga model akan menjadi semakin mudah untuk konvergen. Nah, tetapi ketika kita menggunakan alfa yang besar, maka potensi untuk terjadinya osilasi atau divergensi juga akan menjadi semakin besar. Di sini divergensi itu artinya adalah melompati minimum lokal atau minimum global. Sebagai contoh, misalkan di iterasi sekian, model kita sudah mengalami konvergen, dan MSE-nya juga sudah cenderung stabil. MSE-nya sudah stabil. Nah, karena kita menggunakan alfa yang sangat besar, maka di iterasi berikutnya nilai P dan Q yang diupdate juga akan berubah banyak. Sehingga nilai MSE yang didapat itu lebih buruk daripada nilai MSE pada iterasi sebelumnya. Nah, kalau nilai alfanya terlalu kecil, maka keuntungannya kecil, kemungkinannya terjadi divergensi dan juga osilasi. Nah, tetapi kalau nilai alfanya terlalu kecil, proses learning-nya juga akan menjadi sangat lambat. Oleh karena itu, kita harus menentukan nilai alfa yang paling optimal, sehingga proses learning-nya nggak lama-lama banget, dan juga kemungkinan untuk terjadi osilasi ataupun divergensinya itu juga kecil. Nah, untuk eksplorasi kami, untuk parameter alfa, kita menggunakan K sama dengan 2, step sama dengan 500, dan beta sama dengan 0,02. Untuk nilai alfa default atau 0,0002, ketika stepnya sama dengan 100, nilai MSE-nya sudah di bawah angka 1000. Sedangkan ketika kita mengecilkan nilai alfanya menjadi 0,00002, maka nilai MSE-nya baru mencapai 1000 ketika stepnya 500, yang artinya proses learning-nya berjalan dengan lebih lambat. Nah, ketika nilai alfanya kita perbesar menjadi 0,002, maka proses learning-nya sangat cepat. Kita bisa lihat di grafik, di mana di sekitar step 10, nilai MSE-nya dia sudah di bawah 500. Nah, jadi kelompok kami sepakat untuk menggunakan nilai alfa default, yaitu 0,002, dengan alasan proses learning-nya tidak akan terlalu lama dan juga memperkecil kemungkinan untuk terjadinya divergensi. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi parameter beta akan dijelaskan oleh Yasa. Baik, selanjutnya eksplorasi tentang parameter untuk nilai betanya. Nah, secara umum, konsep faktorisasi matriks ini bekerja dengan cara memecah matriks yang besar menjadi dua matriks kecil. Sebenarnya alfa dan beta ini mirip-mirip. Dia merupakan nilai untuk mengatur laju pembelajaran atau learning rate untuk setiap parameter P dan Q. Kalau alfanya tadi untuk mengatur yang P-nya, dan kalau betanya ini untuk mengatur learning rate atau laju pembelajaran untuk parameter yang Q-nya. Nah, di sini kelompok kami melakukan tuning parameter untuk nilai beta dengan nilai K kita buat tetap, yaitu K sama dengan 2, stepnya 500, kemudian
alfanya di 0,002. Kemudian kami melakukan beberapa percobaan. Di sini kita mencoba nilai 3 nilai yang berbeda untuk betanya, yaitu yang pertama 0,002. Di sini bisa kita lihat MSE-nya mulai stabil di iterasi ke-200 ke kanan hingga iterasi ke-500. Kemudian dengan beta 0,02 mirip-mirip, stabilnya di iterasi ke-200 ke kanan. Kemudian untuk nilai beta 0,2 ini agak kurang bagus hasilnya MSE-nya. Kita bisa lihat di iterasi ke-400 pun belum mendapatkan nilai beta yang nilai MSE yang cukup stabil. Kemudian selanjutnya inilah perbandingan MSE, nilai MSE yang kita peroleh dari mencoba 3 parameter nilai parameter beta tadi. Misalnya kita mencoba dengan nilai beta 0,02, ini kita peroleh 0,162 sekian, kemudian nilai beta 0,02, kita peroleh nilainya MSE-nya 0,163 sekian, masih lebih baik yang sebelumnya. Kemudian nilai beta 0,2, kita peroleh nilainya 0,25 MSE-nya. Ini yang paling buruk. Kemudian ini yang paling baik untuk parameter betanya. Kemudian eksplorasi untuk nilai K-nya akan dijelaskan oleh Okto Vivian, silakan. Oke, jadi yang terakhir, hyperparameter terakhir dari matrix factorization ini adalah K atau latent feature. Jadi sebenarnya apa sih latent feature itu? Sebenarnya ketika kita memprediksi dua matriks, jadi cara kerjanya dari matrix factorization ini adalah mengalihkan matriks P dan Q, tentunya akan dibalik dulu karena baris kali kolom, untuk menghasilkan matriks R. Tapi sebelum itu kita akan mengalihkan matriks P dan Q dengan nilai K, yaitu latent fitur. Nah, latent fitur itu apa? Latent fitur itu adalah, sederhananya adalah fitur yang tersembunyi. Dalam hal ini, di dalam problem ini, fitur tersembunyi ini misalkan seperti, kan ada beberapa genre. Jadi dia akan mirip dengan korelasi, cuman kira-kira mau bekerja dengan machine learning, dia akan mirip dengan korelasi, cuman kita nggak define korelasinya. Jadi secara natural akan datang. Nah, contohnya adalah dalam kasus ini, latent fitur yang mungkin adalah genre. Misalkan ada orang merating genre tertentu dengan rating yang tinggi, dan begitu pula dengan orang yang lain, maka itu adalah salah satu latent fiturnya. Bukan hanya itu, tapi latent fitur di sini bisa berupa hal yang lain, misalkan seperti tema atau bahkan genre sendiri. Bisa lebih dispesifikan lagi, misalkan untuk genre komedi, orang mungkin akan merating lebih tinggi film komedi yang ada horornya, seperti itu. Atau bisa juga dari kualitas produksi atau dari alur ceritanya. Jadi tidak terbatas pada patokan-patokan tertentu. Tapi ada sesuatu yang bisa kita gali korelasinya, tapi tidak terdefine. Nah, semakin beragam latent fiturnya, maka kemungkinan besar akan tidak bagus ketika kita menggunakan nilai K yang kecil, dan begitu pula sebaliknya. Nah, di sini dengan hyperparameter yang sama dengan yang sebelumnya dijelaskan, kita menggunakan stepnya ada 500, alfanya 0,0002 dan juga betanya 0,02. Di sini kami mendapatkan nilai K. Jika kita menggunakan K sama dengan 2, maka dia akan mulai konvergen. Konvergen di sini dalam artian adalah dia akan memusat ke suatu titik, yaitu dia akan mulai melandai, yang artinya tidak ada peningkatan yang signifikan dalam mean square error-nya, dan dia akan mulai melandai di iterasi ke 80 hingga 90. Setelah itu dia akan mendatar dengan MSE pada iterasi ke 500 adalah
0,16. Kemudian untuk K sama dengan 10, di sini kita akan mendapatkan MSE yang lebih baik di iterasi ke 500, yaitu 0,14. Cuman dia akan mulai konvergen, bahkan di step sama dengan 500, dia masih belum konvergen, dalam artian dia masih belum melandai. Nah, ketika kita menggunakan K sama dengan 100, hasilnya dia akan konvergen bahkan lebih awal daripada ketika kita menggunakan nilai K sama dengan 2. Dan di iterasi ke 500, kita mendapatkan nilai sebesar 0,04. Ini artinya hasil perkalian antara matriks P dan Q ketika dikalikan masing-masing dengan K akan menghasilkan nilai yang sangat mendekati matriks R, yaitu matriks awalnya, matriks yang sudah given-nya. Seperti itu. Nah, pengaruhnya apa nilai K2, K10, dan K100? Dan mengapa K10 di sini cenderung lebih lama untuk konvergen? Sebenarnya kita dapat melihat dari pola di K sama dengan 2, yang mana dia akan lebih cepat konvergen daripada K sama dengan 10. Yang ini membuktikan bahwa data ini sebenarnya data yang tidak terlalu kompleks. Data yang tidak terlalu kompleks, atau bisa disebut juga dengan linear kalau misalkan kita bekerja dengan data yang dimensinya tinggi. Kemudian ketika kita memasang K sama dengan 10, maka model akan berusaha untuk lebih fleksibel atau menyesuaikan dengan data. Tapi di sini akan besar kemungkinan dia akan sensitif. Maka akan terjadi error di situ. MSE-nya mungkin turunnya nggak akan secepat di K sama dengan 2. Maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai konvergen akan lebih lambat. Nah, namun akan berbeda cerita apabila kita memasang K-nya sama dengan 100. Dengan tambahan kompleksitas, itu model sudah bisa memprediksi, oh polanya seperti ini. Ternyata sama saja seperti yang K sama dengan 2. Maka di sini hasil yang didapat tidak berbeda jauh sebenarnya dengan yang K sama dengan 2. Di mana hasil yang nggak berbeda jauh ini maksudnya untuk mencapai titik konvergennya. Nah, itu tidak berbeda jauh di sini. Didapatkan setelah step ke 500 adalah 0,04 sekian. Nah, hal ini bisa diambil dua kesimpulan sebenarnya. Jika kita memperbanyak stepnya, maka K yang sama dengan 100 ini tentu lebih baik karena lebih kecil ya untuk errornya. Tapi untuk step yang cenderung lebih sedikit, maka ya better kita K100 atau K sama dengan 2, bukan K sama dengan 10. Karena dengan selisih error yang cuma 0,02, itu akan sangat tidak efektif ketika kita menggunakan K sama dengan 10 dan kita memperbanyak stepnya, yang artinya kita membutuhkan lebih banyak resource dan juga waktu hanya untuk mengkomputasi hal yang sebenarnya itu sederhana. Itu untuk nilai K. Selanjutnya kita beralih ke eksplorasi tuning, yaitu memperoleh parameter terbaiknya dari masing-masing parameter yang telah kita eksplorasi secara terpisah tadi. Ada parameter K, kemudian alpha, kemudian beta, kemudian steps. Nah, tadi sudah dilakukan pengujian ataupun eksplorasi secara terpisah untuk masing-masing parameternya. Nah, kemudian diperolehlah nilai MSE terbaik dari masing-masing parameternya, yaitu untuk K, dapat MSE terbaiknya di 100, kemudian alfanya di 0,002, kemudian betanya di 0,002 juga, kemudian steps nilai terbaiknya di 5000 untuk percobaan tadi. Kemudian kita 500 untuk percobaan tadi untuk masing-masing. Tetapi kita peroleh kesimpulan tadi bahwa semakin banyak stepnya maka nilainya semakin baik. Nah, untuk default parameternya tadi untuk base model menggunakan steps 5000. Nah, di sini untuk base parameter kita coba kita gabungkan semua parameter terbaik tadi, kemudian kita implementasikan kepada matriks yang kita punya. Nah, di sini diperoleh nilai MSE sebesar 1,63 sekian, dan ini belum lebih baik daripada base model yang telah kita ujikan tadi di awal. Selain itu, dengan K100 dan step sebanyak 5000 ini,
pada percobaan kami ini membutuhkan waktu proses yang cukup lama untuk pembentukan modelnya, dan itu pun nilai MSE-nya belum diperoleh yang terbaik. Nah, kemudian kita coba-coba lagi kombinasi-kombinasi parameter dengan nilai-nilai yang lainnya. Kemudian kita peroleh nilai dengan MSE terbaiknya itu dapatnya di K sama dengan 2, kemudian di alpha 0,0002, kemudian betanya di 0,002, kemudian stepsnya di 5000 tadi, kemudian diperoleh nilai MSE-nya di 0,0021. Kemudian untuk H sama dengan 2 ini, waktu prosesnya itu relatif lebih cepat atau membutuhkan waktu yang lebih sedikit dibandingkan nilai K sama dengan 1000 tadi. 100. Sudah disampaikan tadi bahwa kompleksitasnya semakin tinggi, sehingga membutuhkan waktu komputasi yang lebih lama atau lebih besar. Selanjutnya kita sampai di kesimpulan, untuk memperoleh kombinasi parameter terbaik untuk model yang dibangun itu, kita perlu mencoba-coba nih berbagai kombinasi dari nilai parameter dari masing-masing parameternya. Untuk MSE terbaik di nilai beta tertentu, jika kita menggunakan nilai alfa yang sama, itu belum tentu kita akan mendapatkan nilai MSE terbaik juga jika kita kombinasikan dengan nilai parameter yang memperoleh MSE terbaik dari yang sebelum-sebelumnya yang kita lakukan eksplorasi secara terpisah. Nah, setiap parameter ini dalam matriks faktorisasi memiliki pengaruh yang kompleks, punya pengaruh yang signifikan terhadap model yang dibangun, tentunya dengan peran yang berbeda-beda. Meskipun kombinasi tertentu dari parameter mungkin menghasilkan hasil yang baik, nggak ada jaminan kalau misalnya parameter tersebut akan berinteraksi secara optimal lagi ketika digabungkan bersama. Jadi pada kesimpulannya, nilai parameternya itu punya pengaruh yang signifikan ke nilai